Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kita bertemu kembali dalam Gelora Talk sore ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan bergabung di Gelora Talk dulu untuk Dr. Musni Umar. Ini lama tak jumpa ini. Juga kepada Mas Ismail Fahmi. Ini yang kedua atau tiga kali nih Mas ya? Tiga kalinya. Yang ketiga kali ya. Selama pandemi kemarin kita banyak dicerahkan dengan data-data beliau ini dari Drone Emprit ya. Kemudian Mbak Giani ini yang pertama kali kita undang dari Litbang Kompas. Selamat bergabung di Gelora Talks, Mbak. Ya, terima kasih Pak Anies. Sore hari ini kita akan membahas masalah isu polarisasi yang kita sudah saksikan dalam paling tidak sejak pemilu 2014 sampai sekarang ya, baik di Pilpres maupun di pilkada-pilkada. Dan juga kita saksikan lagi pada Pilpres 2019 yang lalu. Kemudian tampaknya ini juga masih akan kita saksikan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Karena itu kita ingin mencoba mengelaborasi masalah ini. Terutama karena isu polarisasi ini tampaknya bukan hanya isu Indonesia ya, tapi juga isu hampir sebagian besar negara-negara besar di dunia. Kalau kita melihat polarisasi di Amerika Serikat, polarisasi di Eropa, atau dengan kata lain polarisasi di negara-negara demokrasi secara umumnya. Walaupun sebab polarisasi pada semua masyarakat demokrasi itu berbeda-beda, tapi kita punya satu masalah yang agak berbeda dengan bangsa lain, terutama karena isu polarisasi kita di Indonesia ini lebih bersifat identitas ketimbang bersifat agenda. Katakanlah misalnya polarisasi yang terjadi di Amerika misalnya sekarang itu umumnya adalah polarisasi yang disebabkan oleh isu agenda, bukan merupakan isu identitas. Kecuali kalau misalnya isu aborsi yang sekarang ini sedang hangat di sana bisa secara perlahan berkembang juga menjadi isu liberalisme versus agama ya. Kita tidak tahu apakah dia akan berkembang ke situ atau tidak. Tapi paling tidak dalam situasi kita di Indonesia, kita punya masalah yang berbeda dan ini yang menjadi concern kami di Gelora. Bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar secara geografi, secara demografi, dan kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama. Dan apabila kita memasukkan isu masalah polarisasi ini ke dalam krisis global sekarang ini, terutama krisis ekonomi, kita mempunyai satu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi. Walaupun sekarang mungkin levelnya tidak sampai, belum terlihat sampai kepada ancaman disintegrasi secara langsung, tetapi di tahun-tahun yang akan datang, terutama dengan adanya krisis berlarut yang sekarang ini melanda seluruh dunia, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, seperti China, seperti Rusia, seperti Indonesia, punya persoalan yang sangat fundamental, yaitu sekuat apa dia mempertahankan integritas, bukan hanya isu kedaulatannya, tetapi justru integritas di domestiknya dari ancaman disintegrasi yang pada mulanya disebabkan oleh polarisasi yang sekarang ini ada. Kalau kita melihat misalnya di Amerika Serikat sekarang ini, beberapa tahun yang lalu mungkin orang tidak akan pernah bicara tentang isu disintegritas wilayah ya. Tetapi akhir-akhir ini pembicaraan tentang itu semakin banyak. Dan cepat atau lambat, jika kita akan masuk dalam krisis berlarut yang sekarang ini sedang kita hadapi dan kita tidak tahu ini kapan akan berakhirnya, kita punya masalah yang fundamental ini.
Karena itu ini masih ada waktu 20 bulan kita ke depan ke pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Kita menghadirkan para narasumber kita sore hari ini, Pak Musni Umar sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun. Sebenarnya lebih kita inginkan dalam tema dialog kita ini sebagai sosiolog ya. Bagaimana beliau memandang dalam perspektif sosiologis itu, isu polarisasi ini di tengah masyarakat kita. Apakah kombinasi dari polarisasi yang dipicu oleh isu agama, etnis, dan juga mungkin nanti isu ekonomi bisa berkembang lebih jauh dari itu. Tapi kita juga perlu melihat ini analisis kuantitatif ya dari dua lembaga ini, yang satu baru selesai melakukan survei. Ya bagian ya. Iya Pak, 1 bulan yang lalu, pas Bulan persis. ini masih fresh ini kan. Iya, Yang baru selesai melakukan survei, dan juga dari Mas Ismail Fahmi ini ya. Kalau ini sih rutin Yuda ya, karena datanya lebih gampang dikolek ya Mas. Iya, jadi dari sosial media gitu ya. Kira-kira kita berharap bahwa kombinasi antara analisis kualitatif secara sosiologis dan juga kuantitatif dari dua lembaga ini, Kompas dan Drone Emprit ini bisa memberikan kita satu pencerahan bahwa sebagai bangsa besar kita perlu mempertahankan pengalaman demokrasi ini dari semua ancaman yang membuat kita mungkin gagal dalam mengimplementasikan itu disebabkan oleh pembelahan yang terlalu tajam. Kita punya satu masalah yang fundamental yang saya mau nanti mungkin dielaborasi oleh ketiga narasumber kita ini, bahwa saya sebagai politisi memahami betul bahwa isu polarisasi ini baik bagi partai politik dalam jangka pendek. Sangat bagus untuk dikapitalisasi oleh partai-partai politik, terutama yang punya basis identitas ideologi yang kuat. Ya. Tapi dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang, ini akan menjadi satu tantangan yang bersifat eksistensial bagi kita sebagai bangsa. Saya ingin nanti ketiga narasumber kita memberikan kita perspektif dari pertanyaan fundamental itu tadi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, juga kepada teman-teman media yang dengan setia mengikuti acara Gelora Talks kita yang sekarang ini yang ke-51 ya. Tanpa terasa bahwa kita sudah berdialog cukup lama, dan tujuan dari Gelora Talks ini pada dasarnya adalah literasi. Ini bukan media campaign terutama ya. Tapi ini adalah satu program literasi. Kita ingin membuka masalah-masalah kita yang fundamental, yang mungkin tidak menjadi pembicaraan dalam di warung-warung kopi, tetapi kita ingin mengubah perbincangan kita secara fundamental dengan mencoba mengetengahkan masalah-masalah yang substansial kepada publik. Artinya mereka harus memikirkan apa yang seharusnya mereka pikirkan, bicarakan apa yang seharusnya mereka bicarakan, bukan membicarakan apa yang diinginkan oleh orang dari luar sana untuk kita bicarakan. Jadi kita di sini pada dasarnya melawan satu semangat pendangkalan yang selama ini ada. Saya tahu bahwa dalam perspektif kampanye ini tidak terlalu bagus, tapi kami punya kewajiban literasi sebagai partai politik. Juga kepada teman-teman ya atau sahabat Gelora yang mengikuti acara ini dari platform sosial media Partai Gelora. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mengatakan bahwa PT 0% pada dasarnya tidak akan menjadi solusi bagi polarisasi itu. Karena dan ini sekaligus juga saya mau tanyakan juga nanti ke Mas Ismail Fahmi dan Mbak Giani ini ya, bahwa polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Yes. Bagi semua kubu, terutama karena apalagi dalam konteks di Indonesia di mana tidak ada satu kekuatan yang terlalu powerful, yang terlalu dominan ya. Kalau kita lihat misalnya partai politik saja misalnya, yang terbesar kan tidak sampai 20%. Jadi tidak ada yang terlalu mendominasi. Sehingga pengelompokan
yang terjadi misalnya dengan basis 20% pada presidential threshold itu secara otomatis mendorong orang melakukan penyederhanaan. Nah, cara penyederhanaan yang paling bagus adalah polarisasi itu tadi. Gitu. Jadi sistemnya sendiri memungkinkan itu terjadi dan peta kekuatan politik di Indonesia juga memungkinkan itu terjadi karena terlalu flat kekuatan politik kita di Indonesia ini. Tapi ini juga ada satu pertanyaan. Saya sekaligus menyampaikannya juga ke Pak Mas Ismail Fahmi dan Mbak Giani ini. Saya menonton film di Netflix The Social Dilemma tahun 2020. Saya kira pasti Mas Ismail Fahmi juga sudah menontonnya. Apakah benar kecurigaan bahwa pemilik platform-platform besar ini memang menggunakan polarisasi sebagai cara yang paling efektif memicu perbincangan publik? Karena itu kan menyangkut bisnis berarti ya, Pak? Bisnis ya. Jadi bukan hanya para politisi yang melakukan bisnis ini, tapi juga justru pemilik platform sosial media yang besar-besar ini. Dan saya kira juga pengusaha media secara umum juga kan menggunakan hal ini. Cuma dalam hal ini kalau kita lihat tadi datanya Mas Fahmi tadi ini, yang sosial media yang lebih dominan dibanding, walaupun sumber informasi utamanya tetap TV misalnya, tetapi pemicu perbincangannya, pemicu polarisasinya kan tetap sosial media gitu. Di film itu ada penggambaran soal itu, bagaimana dalam waktu katakanlah 15 tahun terakhir ini kita menyaksikan bahwa sosial media ini telah menjadi pemicu utama polarisasi yang terjadi sekarang ini di seluruh dunia, terutama karena itu memang adalah begitu cara bisnisnya bekerja. Ya kan? Partai Gelora sendiri dari awal justru menjadikan dua poin ini bahwa secara objektif ada krisis berlarut yang sedang terjadi, tapi secara objektif pula ada fenomena polarisasi yang ini menyebabkan kita tidak akan kuat sebagai satu entiti, sebagai bangsa untuk menghadapi krisis berlarut ini karena tidak akan ada pemerintah yang efektif dalam situasi seperti ini. Tidak akan ada pemerintahan yang bisa efektif dalam situasi seperti ini. Justru ini yang saya sebutkan tadi. Ini akan ada satu titik di mana polarisasi ini menjadi tidak terkendali dan berkembang menjadi satu proses integrasi. Kalau kita lihat misalnya polarisasi dalam masyarakat Amerika makin dalam terjadi dan terutama sebenarnya sih walaupun peaknya terutama pada era Trump sampai sekarang ya, karena ini terus berlanjut, memang ada persoalan-persoalan objektif yang terjadi di masyarakat, tapi pendekatan politik dengan menggunakan polarisasi ini telah memperdalam masalah yang ada dalam masyarakat itu, dan sekarang pembicaraan tentang kemungkinan terjadinya disintegrasi di Amerika secara teritorial ini makin sering terjadi di kalangan elit, juga di kalangan publik. Makanya kenapa misalnya Partai Gelora mengangkat isu value atau nilai utama yang kita mau angkat kembali itu adalah kolaborasi. Karena justru kita ingin keluar dari polarisasi ini. Kita ingin keluar dari polarisasi ini. Tapi yang menarik misalnya kalau kita lihat tadi ini, dua orang yang muncul di dalam capres kita sekarang ini, tadi dalam bursa pencapresan ini ya, justru masing-masing punya influencer yang menggunakan pendekatan ini tadi. Saya kira kita perlu semacam satu kesepakatan moral dan politik yang kuat untuk sama-sama melawan polarisasi sebagai bisnis politik ini. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat kita, terutama ketika kita sedang menghadapi krisis berlarut dan sistemik yang sekarang sedang terjadi. Tapi saya juga tidak percaya bahwa PT 0% ini bisa menyelesaikan masalah walaupun Partai Gelora mendukung PT 0% ini. Pandangan kami juga, saya sudah mengatakan bahwa kami nanti setelah
gugatan kami di MK ini nanti kalau diterima, ini pemisahan pileg dan pilpres ini, maka kami juga tetap akan mengajukan gugatan baru ke MK. Salah satunya adalah tentang PT 0% itu tadi gitu ya. Baik untuk terutama untuk presidensial threshold ya. Tapi pandangan kami sebenarnya lebih banyak untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang terbaik untuk tidak mempunyai hambatan administrasi untuk menjadi calon pemimpin nasional gitu. Karena hambatan 20% ini yang membuat harga tiket jadi mahal, dan partai-partai sekarang kalau kita melihat proses penggalangan koalisinya ini berbasis pada semua partai-partai yang mau jualan tiket. Dan hampir tidak ada partai yang sekarang ini mau mengajukan capresnya sendiri. Jadi saya bilang saya respect kepada PDIP karena punya capres sendiri, saya respect kepada misalnya PKB karena punya capres sendiri, juga kepada misalnya ke Pak Prabowo karena punya capres sendiri, artinya Gerindra ya. Mereka ini semuanya punya capres sendiri, tapi kalau kita melihat ini ada banyak koalisi yang mau dibentuk sekarang ini, yang semuanya mau menggabungkan suara untuk jualan tiket. Capresnya dari orang lain yang bukan kader, bukan pengurus, bukan pimpinan. Ini kan merusak tradisi. Iya kan? Ini merusak tradisi. Tapi sebabnya sistemik, karena kita melarang orang masuk dengan PT 20% itu tadi. Dan kita memberikan ruang kepada proses jual beli tiket itu tadi. Dan karena ada proses jual beli tiket itu tadi, ya secara otomatis kita memberikan ruang kepada oligarki. Secara otomatis. Jadi sistemnya sendiri membantu ke situ. Nah sekarang begitu kita masuk ke pertempuran, kita menggunakan satu cara yang sederhana. Kita tidak berorientasi menyelesaikan agenda, menyelesaikan masalah dengan mengajukan agenda yang lebih bersifat problem solving, tetapi kita menyerang identitas dan membuat pengkubuan baru yang pertarungannya ramai tapi tidak menyelesaikan masalah. Saya juga percaya bahwa kontroversi itu cara yang paling sederhana untuk menciptakan perbincangan ya. Ya. Walaupun saya juga punya banyak pengalaman bahwa sebenarnya dalam politik kita juga mengetahui bahwa ada banyak partai pemenang yang menang bukan dengan kontroversi. Golkar tidak pernah bikin kontroversi banyak, tapi bahkan tidak punya capres. Cuma bisa mengalahkan partai yang punya capres gitu. Jadi masing-masing ada caranya. Tapi kami di Partai Gelora memandang bahwa karena ini ada krisis yang berlarut yang mengancam kita dalam jangka panjang disebabkan sifatnya yang sistemik ini tadi ini, maka justru ini waktunya kita melahirkan pemimpin pemersatu. Karena kalau kita lihat tadi dari surveinya Mbak Giani tadi itu kan kelihatan betul bahwa publik ini lelah dengan pembelahan ini, karena bagaimanapun kontroversi itu ada umurnya. Pada akhirnya orang ingin melihat bahwa masalahnya selesai. Kecuali kalau pemerintah semakin membuktikan dirinya tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah itu, maka persoalan itu tidak masuk dalam ranah polarisasi, tetapi itu justru masuk dalam ranah yang lain. Yang ini yang saya sebutkan dampak dari krisis ini adalah salah satunya setelah ada krisis, setelah pandemi, krisis ekonomi, kemungkinan besar akan terjadi krisis sosial, bukan karena polarisasi itu tadi, tetapi karena ini menyangkut masalah ancaman hidup sehari-hari. Persoalan hidup sehari-hari disebabkan misalnya oleh inflasi dan lain-lainnya gitu. Justru ini keluar dari ranah pembelahan. Cuma revolusi sosial ini bisa lebih dipicu kalau dibakar lagi dengan isu pembelahan. Itu bisa lebih dalam lagi. Dan di sisi itulah saya melihat bahwa ini sekali waktu akan berkembang menjadi isu disintegrasi. Manakala orang sudah tidak lagi bisa menemukan antara keduanya. Sekarang sih belum terlihat akan sampai ke situ, tetapi dalam sejarah kita melihat bahwa pattern ini berlaku. Pattern ini berlaku, akan ada titik temunya. Nah ini celah inilah yang kita baca di Partai Gelora yang membuat kita harus melihat bahwa kita harus bijak sebagai politisi.
Bahaya kalau kita menggunakan pendekatan simple ini, sederhana ini, karena ini bisa sangat merusak kita sebagai bangsa, merusak resilience kita sebagai bangsa dalam menghadapi krisis itu tadi. Tentu saja ada tuntutan kreativitas yang lebih tinggi bagi kami di Partai Gelora, ya kan? Kalau tidak menggunakan kontroversi, terus bagaimana cara menangnya? Kan kira-kira gitu kan? Padahal harus menang. Padahal harus menang. Harus menang. Tapi soal itu kita nggak terlalu khawatir. Insya Allah bisa kita selesaikan. Iya. Saya kira itu, Pak. Kelihatannya kita bisa menyepakati satu hal. Ini sama-sama melakukan gerakan melawan polarisasi. Ya. Gerakan. Gelora bisa jadi pemimpinnya, Setuju. insya Allah. Gerakan. Bung Fahmi ini insya Allah Gelora bisa jadi pemimpinnya insya Allah. Jadi hari ini Bung Fahmi dapat partner nih. Bagian ini juga dapat partner nih ya. Karena publik benar-benar sudah lelah dengan polarisasi yang sekarang ini terjadi. Ramai tapi tidak menyelesaikan masalah. Gaduh tapi tidak menyelesaikan masalah gitu. Dan kira-kira inilah makna kenapa kita mendirikan partai politik di Gelora ini sekarang itu. Memang ini tujuannya karena ini yang kita antisipasi. Saya kira itu, Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita, Prof. Musni Umar dari Universitas Ibnu Khaldun, Pak Rektor nih ya. Terima kasih, Pak. Mbak Giani dari Kompas, Litbang Kompas, dan Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit. Terima kasih sudah memperkaya diskusi kita sore hari ini, dan juga kepada teman-teman media yang setia mengikuti acara ini serta sahabat Gelora yang mengikuti melalui YouTube dan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.